Oke, berikutnya untuk bagaimana dengan posisinya gambar teknik ya terhadap mata kuliah yang lain, kemudian rule-nya dan lain sebagainya yang biasa dibicarakan di awal kuliah. Jadi terkait posisinya atau role-nya itu adik-adik kan pernah mengambil mata kuliah teknologi bahan konstruksi ya. Waktu itu kan sudah diceritakan terkait rumah ya, konstruksi rumah. Konstruksi rumah itu dimulai dari bawah, itu ada pondasi dulu, kemudian di atasnya ada roof, baru kolom, kemudian balok, dan atap. Nah ini contohnya, jadi bawah itu pondasi dulu, kemudian kolom, ada balok, kemudian atap. Nah posisinya si engineering drawing atau gambar teknik ini posisinya adalah fondasi. Jadi kalau dalam satu bangunan dia adalah fondasinya. Jadi begitu juga untuk mata kuliah dasar yang lain kayak misalkan TBK, kalkulus, agama Islam dan lain sebagainya. Nah, jadi kenapa saya bilang gambar teknik ini adalah fondasi? Karena memang semua mata kuliah dalam sipil, di teknik sipil itu tidak mungkin tidak melibatkan gambar teknik. Pasti ada gambar tekniknya. Jadi posisinya penting untuk teknik sipil. Jadi kenapa saya bilang sebagai pondasi? Karena ya bayangkan kalau rumah itu dibangun tanpa pondasi, tentu saja dia nggak akan stabil. Jadi bayangkan kalau misalkan adik-adik punya rumah atau membuat bangunan, atau membuat rumah hanya di atas tanah, kemudian dibikin sloof, balok ya, balok sloof, kemudian kolom, kemudian balok, kemudian atap. Nah itu nggak akan stabil. Misalkan terjadi penurunan tanah, nanti bangunannya bisa miring dan lain sebagainya. Nah, pentingnya pondasi di situ. Nah, makanya posisi si gambar teknik ini terhadap mata kuliah yang lain dalam teknik sipil itu posisinya adalah sebagai pondasinya. Kalau pemahaman terhadap gambar teknik ini bagus, maka kemungkinan besar pemahaman di mata kuliah yang lain pun akan bagus juga. Sifat mata kuliah ini adalah wajib ya, sifatnya wajib. Jadi kalau misalkan mengulang, tidak lulus tahun ini untuk mata kuliah ini kemudian harus mengulang kembali di tahun berikutnya. Yang diulang tidak hanya mata kuliah, tidak hanya teorinya saja, tidak hanya perkuliahannya saja, tetapi ada tugas juga yang harus dikerjakan. Karena peraturannya tugas ini melekat dengan mata kuliah. Jadi kalau mengulang mata kuliah, artinya mengulang tugasnya juga. Jadi jangan disia-siakan lah waktunya. Kemudian untuk perkuliahan nantinya akan dibawa oleh saya ya, akan dibimbing oleh saya dan asistennya rencananya dalam satu kelas ada 2 orang. Kemudian nanti di pertemuan ketiga akan ada public lecture, kuliah umum, yang isinya nanti adalah perkenalan dengan BIM. Makanya tadi saya keep dulu, jadi nggak saya jelaskan. Ini biar nanti dijelaskan di minggu ketiga saja. Seperti itu untuk pengantar, saya pikir cukup ya untuk pengantar. Berikutnya kita masuk ke materi.